Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Abi semuanya, di sini Abi akan jelaskan ya, mengulas kembali materi untuk bab 1 ya kelas 11 ya, untuk materi dinamika rotasi dan benda tegar ya. Sebelumnya Abi sudah share untuk kisi-kisinya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang torsi ya. Sini Abi review kembali, Abi ulas kembali. Nanti kalian bisa sembari membuka catatan kalian ataupun buku paket kalian ya. Nah, di sini yang pertama yaitu tentang materi momen gaya. Nah, momen gaya ini sudah tahu lah kalian ya, bahwasanya momen gaya ini hal atau penyebab benda itu berputar gitu ya. Apa penyebabnya? Yaitu karena ada gaya yang mempengaruhinya gitu. Ya, sehingga dirumuskan momen gaya itu atau torsi itu ini ya. Yaitu apa? R dikali F atau R dikali F sin theta. Ya, sama aja. Mau R dikali F atau F dikali R gitu. Kemudian gimana penggunaannya R dikali F aja dan R dikali F kali sin theta. Penggunaannya itu ketika ada sudut atau membentuk sudut atau tidak gitu ya. Kalau R kali F berarti dia tidak membentuk sudut, artinya sudutnya itu hanya tegak lurus ya, sudutnya 90 derajat ya, tegak lurus. Kemudian kalau misalkan dia tidak tegak lurus, berarti dia menggunakan R dikali F sin theta. Contoh di sini, kita ambil contoh ya. Nah, soal ini ya, ada 3 buah gaya bekerja pada batang AD. Masanya 2 kg. Oke, berarti batangnya itu punya masa 2 kg. Kemudian hitunglah resultan momen gaya di titik B. Berarti porosnya itu ada di titik B. Oke ya. Nah, porosnya itu ada di titik B. Kemudian ditanya resultan momen gaya ya. Berarti berapa sih total momen gaya yang yang bekerja pada titik B ya, atau porosnya di B. Berarti di sini ada gaya F1 ya, F2, kemudian F3. Ternyata tadi dengan rumus yang tadi ada yang membentuk sudut, ada yang tidak membentuk sudut. Contoh di sini membentuk sudut yang F3 ya, atau yang di titik C. Berarti nanti ya dapat nilai F3 nanti untuk cari torsi di titik C, torsi C-nya itu harus pakai R kali F sin theta. Berarti torsi di C itu sama dengan R dikali F sin theta ya. Gitu. R-nya berapa? Tergantung nanti, berarti jarak R-nya ini dari sini ke sini, karena yang ditanya adalah porosnya itu di B gitu ya. Kalau torsi A gimana? Berarti R-nya gimana? R-nya dari sini, dari A ke B ya. Nah, ini R AB-nya, ini R BC-nya gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian, nah ingat, di sini ada gaya juga yang ada di porosnya ya. Ada gaya F2 yang berada di poros B. Nah, untuk gaya yang ada di poros B itu torsinya itu bernilai 0. Kenapa? Karena jarak gaya dengan poros B itu tidak ada. Artinya jarak gayanya itu sama dengan 0. Sehingga R dikali F ya, R-nya 0 dikalikan F-nya 8 di sini, ya berapapun dikalikan 0 tetap hasilnya 0. Sehingga torsi di F2 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat nih gambarnya ya, penguraian gayanya. Terus ada gaya di sini nih. Perhatikan nak. Ada gaya berat yaitu W ya. Kenapa kok ada gaya berat? Nanti kalau misalkan di soal sama semua nggak Pi? Semua nggak Pi? Ada gaya beratnya. Tergantung apa? Tergantung di soal. Di soal di sini kebetulan batangnya dikasih massa 2 kg. Oh, berarti dia punya gaya berat. Seandainya massa batangnya diabaikan,
berarti gaya beratnya tidak ada atau diabaikan juga gitu ya. Tuh, kalau kebetulan di sini yaitu gaya beratnya tidak diabaikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke resultannya, nilai resultannya. Ya udah, torsi di B sama dengan ya torsi BA ya, dari B ke A, kemudian torsi BE ya dari B ke E gitu ya. Kemudian torsi BC ya dari B ke C ya. Nah, dari B ke C ya, tergantung dengan jaraknya. Nah, sekarang Kakak cari dulu nih, atau kita tulis dulu nih. RAB ya, biar kalian nggak bingung ya. RAB berapa? Sini udah kasih tahu nih 20 cm ya. Kemudian apalagi nih? BE. BE sama dengan berapa? RBE di sini ternyata dari B ke E 25 cm. Dari mana 25 cm? Nah, ya kalian bisa lihat ya, 25 cm itu dari mana? Kalau titik berat, gaya berat itu berada di tengah-tengah nih. Kalau ini 20, ini 55, ini 15, berarti totalnya adalah 90. Nah, letak ini, nah gaya berat ini di tengah-tengah, berarti di 45 cm ya. 45 cm. Seandainya dari sini ke sini 20 meter, 20 cm, berarti dari sini ke sini berapa? Yaitu 45 dikurang 20. Hasilnya 25 gitu. Nah, silahkan kalian putar-putar di bagian ini ya, diulang kembali apa yang Abi jelaskan untuk dapat nilai 25 itu dari mana gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Sehingga RBE sama dengan ya sudah ya. RBE-nya 25 ya tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu ini RBE. RBC ya. RBC berapa? RBC yaitu 55 ya. Dari sini ke sini nih. Nah, gitu ya. Nah, yaitu 55 cm gitu ya. Ingat, satuannya harus diubah ke meter semua ya. Udah, kita tinggal masukin. Bi, kenapa di sini ada minus, sini ada minus ya. Sini ada minus, sini ada minus, sini plus gitu kan. Nah, tadi kata Bi, kalau dia ada dua ketentuan ya. Di kasus ini ya, soalnya minta yaitu searah jarum jam negatif ya, searah jarum jam negatif. Kalau dianya berlawanan, dia positif gitu ya. Nggak masalah mau searah jarum jam yang positif, mau berlawanan jarum jam dia negatif, nggak masalah ya. Yang penting tadi kata Bi harus konsisten dari awal sampai akhir. Artinya kalau searah positif semua sampai akhir. Kalau berlawanan positif semua sampai akhir berlawanan arahnya gitu ya. Jadi jangan di tengah-tengah berubah gitu ya. Ini nggak masalah ya, karena nanti hasilnya bakal tetap sama gitu ya. Nah, di sini masuk lagi ya nilainya. Berarti ini perhatikan RBA. Nih, B sama A. Berarti oleh F1 ini gayanya ke sini nih. Set ya. Artinya muternya ke sini. Muter ke sini. Set gitu ya. Berarti dia gimana nih? Berarti dia searah jarum jam. Makanya nilainya minus ya. Kan di sini katanya kalau searah minus tandanya di sini ya. Karena kasus ini dia mintanya searah minus gitu. Makanya min RBA dikali F1. Ya udah, dapat min 0,2 dikalikan 5 ya. Kemudian torsi BE, ya udah min RBE. Kenapa min lagi? Ya kita lihat arahnya. Ini tadi nih gaya beratnya nih. Pasti ke sini. Nah, terhadap titik ini, terhadap titik B ya di poros ini. Ya, terhadap ini. Pasti nanti gayanya ke sini gitu ya. Torsinya perputarannya ke sini gitu ya. Berarti dia apa? Searah jarum jam. Ternyata searah dianya minus juga ya, dapat minus. Makanya di sini minus 0,25. Kenapa 0,25? Kenapa 0,2? Ya dari sentimeter diubah ke meter. Itu harus kalian sudah paham ya. Kemudian RBC. Nah, RBC di sini yaitu dari titik B ke titik C berapa jaraknya? 55 cm gitu ya. Ya udah,
0,55 itu dari mana? Dari sentimeter ke meter. Ingat semuanya diubah ke meter gitu ya. Kemudian F3 ya udah dapat F3 di sini udah ada. Sin 30 ya, sin 30 berapa? Setengah ya. Kalian bisa cari untuk daftar sudut-sudut istimewa ya, atau tabel sudut-sudut istimewa. Sehingga di sini dapat 0,55 dikali 4 dikali setengah ya. Kenapa kok plus B? Kita lihat. Pasti ketika dia di sini ya, jaraknya muter ke sini. Salah. Jaraknya ke sini, terus porosnya ini kan. Berarti muternya ke sini. Gitu ya. Berarti ini gimana? Berlawanan jarum jam kan? Dari sini ke sini berlawanan jarum jam. Berarti kalau berlawanan jarum jam, di soal dia mintanya nih plus gitu ya. Makanya dapat seperti ini gitu ya. Oke. Kemudian dapat torsi B sama dengan ditinggal dikali aja ya. Ini dikalikan. Kalian hitung sendiri bisa dapat minus 1 minus 5 sama 1,1. Minus 1 tambah minus 5 berarti minus 6. Minus 6 plus 1,1. Minus 6 plus 1,1 sama aja dengan 6 dikurang 1,1. Minusnya kita belakangin. Itu berapa? 4,9. Ingat besaran 6 dibanding 1,1 berarti masih nilainya minus gitu ya. Minus 4,9 Newton meter. Nah, ini untuk soal momen gaya ya. Untuk persiapan PTS kalian gitu ya. Nah, katanya minus ini menunjukkan apa? Searah jarum jam gitu. Sampai sini silahkan kalian pahami. Kalau belum paham, silahkan kalian putar kembali video ini dan silahkan tanyakan sama Abi. Taib, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.